Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Supriyadi. Oke, bahasan kali ini yaitu mengenai PPG. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada yang sudah lolos PPG Daljab ya, PPG dalam jabatan, kepada guru-guru yang sudah lolos di PPG atau pendidikan profesi guru dalam jabatan, saya ucapkan selamat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapan-tahapannya itu ketika Anda lolos PPG, karena tidak sedikit yang masih kebingungan saat sudah lolos PPG. Oke, lanjut saja ke pembahasannya. Yang pertama, ketika seorang guru yang honorer lolos PPG, itu akan muncul di SIM PKB. Dan bagaimana syaratnya untuk bisa lolos PPG? Biasanya yang sudah saya alami itu minimal udah 2 tahun TMT atau masuk Dapodik selama 2 tahun mengajar di sekolah tersebut. Nah, itu jadi syarat utama untuk lolos PPG. Kemudian udah memiliki NUPTK. Nah, ketika guru di sekolah tersebut atau guru honorer tersebut sudah memiliki NUPTK, berarti guru tersebut sudah layak mengikuti PPG. Dan nanti di mana kita bisa tahu kita lolos PPG atau tidaknya? Nah, lolos PPG atau tidaknya yaitu di aplikasi SIM PKB. Nah, setiap guru itu berhak atau wajib memiliki akun SIM PKB, dari mana kita bisa meminta kepada operator sekolah. Nah, tinggal minta saja ke operator sekolah akun SIM PKB-nya. Nah, nanti ada informasi di akun SIM PKB itu, kita harus melengkapi seluruh biodata kita, profil kita, seluruhnya, syarat-syaratnya, dan NUPTK-nya harus kita input. Barulah kita bisa mengklik bahwa kita bersedia mengikuti PPG dan diseleksi administrasi. Ya, setelah kita lolos seleksi administrasi, akan ada pemberitahuan lagi. Nah, kita siap tidak melaksanakan PPG, bersedia atau tidaknya. Setelah lolos administrasi, barulah kita klik bersedia atau tidak mengikuti PPG, karena tidak ada paksaan, jadi kita harus memilih secara sendiri siap atau tidaknya. Nah, setelah kita bersedia mengikuti pendidikan profesi guru ini, langkah selanjutnya yaitu kita harus lapor diri ke LPTK, karena nanti di sana sudah tercantum nih di SIM PKB ini ketika bersedia atau tidaknya kita di LPTK mana. Misalkan ketika saya itu di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nah, bagaimana kita tahu persyaratan lapor diri? Karena lapor diri itu ada syarat-syaratnya banyak ya. Syaratnya seperti scan ijazah, scan transkrip nilai, kemudian SKCK dari kepolisian, kemudian kita juga harus memiliki NAPSA, ya kita harus berobat atau cek ke puskesmas. Kemudian banyaklah persyaratan-persyaratan yang biasanya harus kita lampirkan. Nah, dari mana itu persyaratannya tersebut? Kalau tidak diumumkan di akun atau link ppg.kemdikbud.go.id, kemungkinan kita harus cek di akunnya atau di linknya universitas yang kita terpilih itu di mana. Contohnya ketika saya itu di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nah, saya buka akun IG-nya, apakah ada khusus pembahasan mengenai PPG, dan buka juga di websitenya. Nah, di sana sudah ada informasi ternyata untuk profesi pendidikan profesi guru ini seperti apa. Kita tinggal klik aja di itunya, kita kepoin akun IG-nya di websitenya, dan nanti akan muncul nih persyaratan yang harus kita lapor diri seperti apa, seperti fakta integritas, terus kita surat keterangan bahwa kita mengajar di sekolah ini dari kepala sekolah. Itu ada biasanya di aplikasi atau di link website universitasnya tersebut. Kemudian setelah lapor diri, kita masih tetap menunggu nih. Yang biasanya agak sibuk itu di lapor diri karena waktunya diberikan singkat. Kalau yang tahun ini, yang sekarang masih di tahap 1, untuk yang tahap 2 masih belum terlihat muncul ya.
untuk lapor dirinya. Kemungkinan sebentar lagi yang tahap 2 akan muncul untuk lapor diri. Nah, setelah kita lapor diri, nanti kita itu harus masuk ke aplikasi pembelajaran. Kalau di zaman saya itu menggunakan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, semua satu pintu kalau dulu ya di PMM. Nama aplikasinya itu di ruang belajar. Di sana ada Platform Merdeka Mengajar. Nah, kita harus sinkron ke Platform Merdeka Mengajar karena perkuliahannya itu di sana nanti. Kita akan melaksanakan perkuliahannya di Platform Merdeka Mengajar. Kalau di tahun sekarang, saya lihat itu ternyata ada aplikasinya khusus. Nah, dan ini biasanya dilihat itu dikeluarkan dari kampusnya masing-masing. Kadang-kadang ada yang dari kampusnya ya. Jadi kita harus benar-benar mantauin dari link tersebut, dari link kampus tersebut. Saya belum tahu nih jenis aplikasinya apa. Yang jelas untuk perkuliahannya itu dikeluarkan dari kampusnya langsung kalau di tahun sekarang. Jadi siap-siap. Nah, nanti setelah link itu tersebut keluar, kita sudah mulai bisa melakukan, kalau udah linknya dibuka, melakukan pembelajaran. Nah, seperti apa pembelajarannya? Biasanya kita akan disajikan materi pedagogik ya, yang kita harus pelajari materi pedagogiknya seperti apa, langkah-langkahnya. Nah, dan contohnya kalau di zaman saya itu kita menonton video ya, nonton video sekian, dalam satu materi itu berapa banyak video, berapa banyak bahan bacaan yang harus kita baca. Nah, setelah satu tugas beres, kita harus membuat sebuah jurnal pembelajaran. Nah, kalau dulu seperti itu di materi ajarnya. Ada juga yang sebelum saya itu di tahun 2023 yang harus Zoom tiap hari. Nah, sering itu setiap harinya ada Zoom. Itu berbeda-beda cara belajarnya, tapi kemungkinan untuk yang tahun sekarang itu sama dengan tahun yang kemarin. Kita menyelesaikan materi pembelajaran satu dan membuat jurnal. Kemungkinan seperti itu juga. Setelah itu nanti akan ada UKKPPG atau uji kompetensi. Nah, di sini ketika uji kompetensi apa aja yang dites? Banyak ya. Yang pertama cara kita mengajar. Terus kita juga nanti akan ada pengisian juga. Nah, itu di UKK PPG. Itu yang menjadi penentu. Kalau di tahun kemarin saya membuat video pembelajaran selama 2 JP atau 90 menit. Itu tidak boleh ada yang di-cut selama pembuatan video pembelajaran. Dan nanti video pembelajaran tersebut harus di-upload di Google Drive. Nah, kebanyakan yang terjadi masalah karena Google Drive-nya itu ditutup, nggak diakses buat yang lain. Nah, ini banyak sekali yang kemarin permasalahan gara-gara upload video pembelajaran kita. Nah, video pembelajarannya seperti apa? Normal, materi apa, mapel apa yang kita ampu, kita berikan kepada siswa kita, dan kita menggunakan sistemnya itu berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan untuk para guru-guru yang masih baru, silakan perhatikan ya. Kita ketika mengajar itu mulai dari awal, dari salam, absensi, dan semua kita harus sesuai dengan panduan yang sudah kita buat atau modul ajar yang kita buat. Dan peralatan yang ada usahakan manfaatkan semaksimal mungkin. Contoh ketika ada papan tulis, manfaatkan. Ketika ada infokus, kita juga manfaatkan saran atau media yang kita bisa manfaatkan. Jangan terbuang sia-sia. Oke, kemudian setelah itu, setelah ada nanti pengumuman kelulusan, setelah ujian, barulah kita ada namanya di wisuda juga. Dan kita berhak mendapatkan gelar GR, ya, tambahan gelar bagi kita di belakang nama kita. Oke, itu aja mungkin untuk konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semangat terus kepada guru-guru yang masih berjuang dalam PPG. Semoga yang belum terpanggil juga segera terpanggil. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.